selama dia punya kasih, meskipun dia bukan Kristen, ada kemungkinan dia untuk masuk surga. Menurut kakak gimana nih untuk statement satu ini? Jika Elia ini adalah anak saya dan dia melakukan kasih kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah mengakui aku sebagai bapaknya, apakah perbuatan kasih menurut ukuran dunia yang dikerjakan Elia itu berkenan bagiku, Veronica? Maksud saya Coba. tidak ke sana sih sebenarnya, maksud saya. Iya, Maksud saya iya. tidak. Bentar. Jawab dulu. Oke. Kak, sekalipun kita menganut predestinasi itu berbeda dengan konsep takdir. Apakah nggak ada juga pengampunan misalnya, atau mungkin mereka bakalan ada kesempatan juga nggak untuk diampuni untuk tidak menerima malapetaka kayak gitu? Karena misal nih kan, kalau di kehidupan sehari-hari, khususnya kan kalau di kampung nih kan, kalau di kampung saya itu masih terkenalnya itu kutuk atau hukum akibat dari ulah orang tua. Jadi anaknya itu malah banyak yang hidupnya berantakan, hidupnya kena bencana segala macam, dan banyak orang-orang kampung itu bilang itu karena mungkin dari keturunanmu, dari nenek moyangmu nggak bagus, atau mungkin mereka udah melakukan dosa yang keji misalnya. Nah, apakah itu lalu kan disuruh berdoa, disuruh minta ampun sama Tuhan, berdoa atas nama kakek moyangnya, apakah itu dibenarkan? Apakah ada pengampunan lagi untuk keturunannya? Pasti ada. Karena gini bro, bedakan perbuatan dosa, bedakan dampak keberdosaan. Itu harus dibedakan. Perbuatan dosa dengan dampak keberdosaan itu berbeda. Yang dialami oleh anak-anaknya si Ahab, kemudian di peristiwa Nuh juga, itu dampak keberdosaan. Ya itu harus kena. Karena anak-anaknya mereka itu ada, itu oleh will orang tuanya juga. Jadi makanya dikatakan dampak keberdosaan itu bisa menyerang siapapun tanpa mengadopsi perbuatan dosanya juga, mengingat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Misalnya ada orang dikutuk lah atau apa, melakukan ikatan-ikatan dengan ini, dengan berhala-berhala, apakah kutuk-kutuk itu bisa dipatahkan? Bisa dipatahkan di dalam nama Tuhan. Kalau dia mau, kalau dia tidak mau, ya dia tetap di dalam kutuk itu. Karena kan perjuangannya yang melawan itu. Gitu. Kalau kita berbicara Ahab itu bukan 1-2 kali lagi melakukan kesalahan. Bahkan Ahab itu melakukan penyembahan berhala juga. Jadi sudah ada teguran demi teguran yang dilakukan oleh Tuhan kepada Ahab, baik melalui Elia dan lain sebagainya di situ ya. Karena setiap apapun pertanyaan Anda bisa jawab dengan lancar, dengan tenang, dengan penuh hikmat. Saya kadang berpikir, ini orang pasti sedang diurapi sama Roh Kudus di setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada Anda gitu. Hanya saya berharap mudah-mudahan ini selalu konsisten mengabarkan, mewartakan kabar sukacita kepada teman-teman semua dengan cara yang sangat elegan, dengan cara yang sangat santun, dengan cara yang tidak perlu menjelek-jelekan hal-hal yang lain. Yang penting selalu berbicara bahwa saya punya kabar sukacita memang harus saya sebarkan ke seluruh dunia. Itu yang saya nilai dari seorang Kak Elia. Dan saya juga sangat kagum dengan penjelasan Kak Elia untuk beberapa hal yang berkaitan dengan Katolik ya, tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Bunda Maria, pertanyaan-pertanyaan sekitar patung-patung yang ada di gereja Katolik, itu bisa dijelaskan dengan cara yang begitu oke banget deh. Begitu oke banget, begitu masuk akal, begitu cerdasnya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri nih yang Katolik kadang-kadang sudahlah capek mau menjelaskan gitu loh. Kadang-kadang seperti itu gitu. Oke, sekarang saya punya beberapa pertanyaan, boleh ya kakak ya? Ini benar-benar pertanyaan yang dalam hati saya sendiri. Kadang-kadang saya suka berpikir begini. Menurut Kak Elia sebenarnya apakah di awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan tuh pengennya semuanya itu yuk kita sama-sama bahagia di surga, atau memang sudah ada
manusia-manusia yang diciptakan, oh kamu akan masuk surga dan kamu akan masuk neraka. Menurut Kak Elia gimana nih untuk hal ini? Karena ini sering banget jadi pertanyaan di dalam hati dan pikiran saya gitu kan, karena ada beberapa teman kita yang sama-sama mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka punya anggapan, oh memang mereka sudah apa ya, memang mereka sudah digariskan tuh untuk masuk ke neraka, sedangkan ini sudah digariskan tuh untuk masuk surga gitu. Kalau menurut Kak Elia sendiri gimana ya Kak ya tentang hal ini ya Kak? Iya, mengenai itu biasanya orang-orang yang menganut predestinasi mengatakan begitu. Tapi gini, Kak, sekalipun kita menganut predestinasi itu berbeda dengan konsep takdir. Iman kita, Tuhan tidak pernah menakdirkan orang untuk binasa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah menakdirkan manusia untuk mengalami kebinasaan atau mengalami kematian. Yang membuat orang binasa itu bukan karena Tuhan, tetapi adalah dosa mereka sendiri. Nah, sejak semula apa sebenarnya yang Tuhan mau dari manusia? Kejadian 1:28, beranak cuculah dan penuhi seluruh bumi. Kita berkuasa atas bumi. Kita menjadi Tuhan atas bumi. Kita berkuasa. Ya. Menjadi Tuhan di sini tuh bukan, Tuhan itu kan artinya penguasa, Lord. Artinya kita berkuasa atas bumi ini. Tapi dosalah yang merusak semua itu. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mengalami kematian. Tuhan itu menciptakan manusia untuk hidup kekal sampai selama-lamanya tanpa adanya dosa. Tetapi kita semua mengalami kematian itu karena apa? Karena dosa, Roma 6 ayat 23. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan? Kan sudah tahu tuh bahwa ada orang-orang yang akan masuk surga, masuk neraka. Dia tahu itu, bahwa ada orang yang diselamatkan ataupun tidak diselamatkan. Tapi pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi dasar penentuannya. Ingat, Tuhan tidak pernah buat orang berdosa. Dosa itu datang dari will yang disalahgunakan oleh nenek moyang kita dan juga kita. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas, dan kehendak bebas itu dan dosa itu datang dari kehendak bebas yang kita pergunakan dengan salah, yaitu memberontak, karena akar dosa adalah ketidaktaatan atau pemberontakan. Tetapi keadilan Allah, pada saat yang sama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu juga Mesias itu dijanjikan bagi dunia, yaitu Yesus yang telah datang 2000 tahun lalu. Ya. Jadi memang Tuhan tahu siapa yang akan selamat, tidak selamat, siapa yang akan ke neraka, ke surga. Tetapi itu bukan tanggung jawab Tuhan. Kamu ke surga, kamu ke neraka itu karena menyalahkan Tuhan. Kamu ke surga itu sekonyong-konyong begitu saja. Tidak, itu tergantung will yang kamu gunakan untuk memilih Allah atau tidak. Makanya ada penghakiman. Penghakiman itu untuk menghakimi atas pilihan yang keluar dari will-nya kamu. Nah, gitu ya. Jadi, ya itu pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan itu tidak jadi penetapannya. Kekristenan tidak pernah mengenal takdir. Ya, Tuhan tidak pernah menetapkan secara aktif, tapi Dia menetapkan secara pasif, dalam pengertian Dia mengizinkan. Sama seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan izinkan itu jatuh dalam dosa. Tapi bukan Tuhan yang dorong mereka untuk jatuh dalam dosa. Tapi yang mendorong mereka berdosa adalah will mereka yang free, yang digunakan untuk memberontak kepada Allah. Itulah akibat dosa. Selama dia punya kasih, meskipun dia bukan Kristen, ada kemungkinan dia untuk masuk surga. Menurut kakak gimana nih untuk statement satu ini? Jika Elia ini adalah anak saya, dan dia melakukan kasih kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah mengakui aku sebagai bapaknya, apakah perbuatan kasih menurut ukuran dunia yang dikerjakan Elia itu berkenan bagiku, Veronica? Maksud saya Coba. tidak kesana sih sebenarnya, maksud saya. Iya, maksud saya iya, tidak. bentar. Jawab dulu. Oke. Apakah perbuatan kasih yang dilakukan Elia kepada orang lain itu berkenan kepada aku jika dia tidak memiliki relasi dengan aku dan aku tidak diakui
sebagai ayahnya. Bagaimana? Coba dijawab jujur dulu. Kalau saya melihatnya dari sisi manusiawi, dari sisi manusiawi ya. Kalau saya menilainya dari sisi manusiawi, kayaknya sih nggak ada yang salah ya. Kalau saya melihat dari sisi manusiawi. Tapi gini loh Pak, pertanyaan saya bukan. Iya, saya mau jawab. Apakah perbuatan kasih yang dilakukan Elia di mata dunia merupakan perbuatan kasih di hadapanku jika Elia mengatakan, aku bisa tanpa engkau, aku tidak butuh engkau, engkau bukan bapakku. Coba pahami dulu. Oke, menurut saya kalau di mata Bapak tidak. Oke, jadi keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah anugerah Bapa, ketetapan Bapa, karya Bapa, bukan ketetapan manusia. Manusia itu hanya diberikan kemampuan untuk merespon yang namanya free will, tetapi juga sekaligus kemampuan untuk menolak. Jadi keselamatan di dalam Kristen itu bicara tentang hubungan dengan Bapa, relasi dengan Bapa. Tadi disampaikan Elia bahwa manusia itu sudah rusak karena dosa, manusia itu mati karena dosa, manusia itu terpisah karena dosa, manusia itu dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh segala duniawi. Itulah keadaan manusia. Maka jika manusia tidak ada di dalam penebusan Kristus, maka segala kebaikan yang dikerjakan adalah kebaikan yang najis. Ibaratnya seorang kamu memegang lumpur, tetapi kemudian kamu mengambil makanan dan kau suapkan sama orang lain. Sesungguhnya yang kau kasih itu adalah makanan bercampur lumpur. Maka dikatakan di dalam Yesaya, sesungguhnya kebaikan manusia itu adalah seperti kain kotor. Artinya apa? Jadi kebaikan yang benar baik di mata Tuhan adalah kebaikan yang dilakukan di dalam hidup yang berpusat pada Dia. Jadi keselamatan itu bukan masalah berbuat baik. Jadi bagaimana hakikat berdosa manusia diselesaikan melalui datang pada Yesus. Itu dasarnya dulu. Maka segala kebaikan yang dilakukan di dalam dasar hubungan kepada Allah, pengakuan akan Allah, pengakuan akan keselamatan dari Allah, itulah yang diperhitungkan. Contoh Elia, ketika dia melakukan itu untuk membanggakan saya. Wih, saya melakukan ini karena Pak Erben. Saya melakukan ini karena Pak Erben, untuk kemuliaan Pak Erben. Maka saya akan bangga sekali mengatakan, Elia, engkau anakku yang sangat kukasihi. Teruslah berbuat. Aku akan menyertaimu, aku akan menolong engkau. Itu contoh. Jadi ada dulu relasi. Tanpa relasi, maka tidak ada nilainya. Apa Tuhan kurang kasih? Tuhan itu butuh kita tunduk menjadi hamba yang menjadikan Dia sebagai pusat hidup kita, bukan mengabaikan dirinya. Itu jawaban saya ya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali. Sebenarnya arahan pertanyaan saya bukan ke sana Pak. Sebenarnya. Jadi pertanyaan saya itu kan tidak menutup kemungkinan ada teman-teman kita di sana yang mungkin mereka terlahir di keluarga yang memang tidak pernah mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Kristus yang selama ini kita tahu Dia adalah penyelamat kita, Tuhan kita yang luar biasa gitu kan. Tapi dari seluruh orang di dunia itu tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memang tidak mengenal sama sekali, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak punya kesempatan. Mungkin mereka lahir di lingkungannya ya, kita tahu lah ya, bukan di lingkungan yang Kristen lah, yang segala macem lah gitu. Tapi mungkin nggak sih orang-orang demikian punya kasih? Dan kalaupun orang-orang demikian punya kasih, mungkin nggak sih mereka bisa merasakan bagian kebahagiaan di surga? Sebenarnya itu pertanyaan saya Pak. Tetap tidak. Kasih kekuatan sendiri.
itu kasih yang benar. Maka Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi engkau. Itu yang harus dipahami. Jikalau perbuatan kasih dalam ukuran manusia menjadi dasar untuk keselamatan, buat apa Yesus datang? Tidak mungkin di situ. Tetapi kalau kamu berbicara konteks, bagaimana dengan suku-suku yang belum pernah mendengar Yesus, tapi mereka hidup di dalam kasih? Maka bagi mereka yang hidup tanpa pernah mendengar tentang Yesus dan mereka hidup di dalam kasih, maka kebenaran keselamatan mereka adalah pengharapan mereka akan Mesias yang akan datang, yang dijanjikan Allah di dalam Kejadian 3:15. Karena Kejadian 3:15 itu pengharapan universal. Saya pernah bertemu dengan orang yang bukan Kristen. Dia seorang penganut agama suku. Dia berkata kepada saya, kami di dalam keyakinan kami menantikan Allah yang menderita bagi kami. Dan kami berpengharapan akan kedatangannya yang membebaskan kami. Itu pengharapan mereka. Mereka nggak percaya perdukunan, mereka nggak sembah pohon, nggak sembah gunung, nggak sembah benda apapun. Tapi mereka nggak percaya Yesus. Ketika saya kaitkan dengan Yesus, dia bilang, iya betul, memang di dalam Kristen ada Allah yang menderita, itu Yesus. Tapi saya tidak mau menjadi Kristen. Kenapa? Karena hidup saya lebih benar dari orang Kristen. Itu aja alasannya waktu itu. Contoh, kami di situ hanya sedikitnya yang punya kepercayaan. Tapi kalau ada orang, cangkul saya hilang, saya taruh di sawah, hilang. Siapa yang mencuri? Orang Kristen. Orang Kristen mencuri, aku enggak. Lebih bagus aku dengan keyakinanku ini. Nah, di situ ya. Jadi itu ada konteksnya. Kebaikan manusia itu di Yesaya 64 ayat 5, kalau ayat 10 berapa itu? Kebaikan kami seperti kain kotor itu loh. Yesaya. Kita baca dulu ya. Yesaya itu kain kotor. Kita lihat ya di Yesaya. Kain kotor. Kalau dalam bahasa terjemahan baru katanya ini apa? Apa ini pembalut wanita? Yesaya 64:6. Iya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Ini kain pembalut wanita ini kalau di bahasa terjemahan baru. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun lenyapkan oleh angin. Artinya apa? Segala kebaikan, segala perbuatan yang dilakukan tanpa mengakui Tuhan sebagai pemilik dan penguasa hidupnya, maka itu tidak ubahnya seperti kain kotor, kain pembalut wanita, najis. Nah, begitu ya. Betul. Oke, terima kasih sekali. Boleh satu lagi kakak? Ya, silakan. Oke, saya mau tanya, itu kalau misalnya di mukjizat mukjizat yang Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan sehingga menjadi luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang sehingga sisa sekian bakul. Pertanyaan saya, kenapa ya Kak, kok dipakai ikan dan roti, nggak dipakai yang lain? Kira-kira itu apa makanan ya? mereka. Oh, mungkin kalau misalnya Yesus itu di Indonesia mungkin gantinya nasi gitu kali mungkin ya. Iya, bisa dimsum, yang makan dimsum. Ya mereka makan roti. Makan. Iya, oke. Nggak, ini kadang-kadang suka jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Kenapa ini ya? Kenapa ikan dan roti? Saya sih tidak berpikir ke sana. Gitu loh. Nah, sama satu lagi Kak. Menurut Kakak, dari orang yang tidak pernah, kan kita tahu ya, kalau memang kamu belum dijamah oleh Tuhan, meskipun kamu punya mata, kamu tidak akan melihat. Ketika kamu punya telinga, kamu tidak akan mendengar gitu kan. Menurut Kakak, yang bisa membuat mereka melihat dan mendengar itu yang tadinya tidak kenal sehingga menjadi kenal dengan Tuhan Yesus, itu menurut Kakak karena apa? Ya, mereka memberi hati, merendahkan hati.
Percaya Yesus itu tentang kerendahan hati. Dia merendahkan hatinya atas kesadaran dan pengakuannya bahwa dia orang yang gak benar dalam tanda kutip berdosa. Itu saja, tidak ada yang lain-lain. Makanya saya bilang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penyelamat kita itu tentang kerendahan hati. Orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah orang-orang yang mau merendahkan hati dan dirinya kepada Tuhan. Ya, karena orang-orang yang menolak Yesus adalah orang-orang yang merasa dengan kemampuan dirinya dan pengertian dirinya sendiri, dia bisa berkenan di hadapan Allah yang kudus tanpa tahu siapa sebenarnya dia sebagai orang berdosa. Jadi itu tadi yang saya katakan, apa yang mereka membuat mereka sadar dan mengaku, ya kerendahan hati. Kalau mereka nggak rendah hati, nggak bakal bisa terima Yesus.